Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, Ayu Rahmawati Putri. Yang kedua, Desi Selsiana. Yang ketiga, Selviana. Yang keempat, Emawati. Dan yang kelima, Nurul Silvatul Ana. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai metode penilaian status gizi. Metode penilaian status gizi ada 4. Yang pertama, metode antropometri. Yang kedua, metode laboratorium. Yang ketiga, metode klinis. Yang keempat, metode pengukuran konsumsi pangan. Yang pertama adalah metode antropometri. Seperti yang teman-teman lihat bahwa antropometri berasal dari kata antropo yang berarti manusia dan metri adalah ukuran. Jadi, metode antropometri dapat diartikan sebagai mengukur fisik dan bagian tubuh manusia serta menentukan status gizi. Adapun beberapa contoh ukuran tubuh manusia sebagai parameter antropometri yang sering digunakan untuk menentukan status gizi. Misalnya, dalam pengukuran berat badan, alat timbang yang biasa digunakan adalah yang pertama dacin untuk balita, kemudian ada timbangan kamar mandi, kemudian timbangan detektor, dan yang terakhir adalah timbangan injak digital. Untuk pengukuran tinggi badan, biasanya menggunakan mikrotoa. Kemudian untuk pengukuran panjang badan, biasanya menggunakan inflatometer. Yang ketiga, ukuran lingkar kepala. Yang keempat, ukuran lingkar dada. Yang kelima, ukuran lingkar lengan atas. Yang keenam, ukuran tinggi lutut. Yang ketujuh, ukuran tinggi duduk. Dan yang kedelapan adalah rasio lingkar pinggang dan panggul. Kemudian yang kedua ada metode laboratorium. Penentuan status gizi dengan metode laboratorium adalah salah satu metode yang dilakukan secara langsung pada tubuh atau bagian tubuh. Metode laboratorium mencakup 2 pengukuran, yaitu uji biokimia dan uji fungsi fisik. Uji biokimia adalah mengukur status gizi dengan menggunakan peralatan laboratorium kimia. Misalnya, mengukur status iodium dengan memeriksa urin, mengukur status hemoglobin dengan pemeriksaan darah, dan lainnya. Kemudian, pada tes fungsi fisik merupakan kelanjutan dari tes biokimia atau tes fisik. Sebagai contoh, tes penglihatan mata atau buta senja sebagai gambaran kekurangan vitamin A atau kekurangan zinc. Pemeriksaan fisik dan riwayat medis merupakan metode klinis yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala dan tanda yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Pemeriksaan fisik dan riwayat medis merupakan metode klinis yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala dan tanda yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Pemeriksaan klinis biasanya dilakukan dengan bantuan perabaan, pendengaran, pengetokan, penglihatan, dan lainnya. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui kegiatan anamnesis, observasi, palpasi, perkusi, dan atau auskultasi. Yang terakhir ada metode pengukuran konsumsi pangan. Pengukuran konsumsi pangan sering juga disebut dengan survei konsumsi pangan, yang merupakan salah satu metode pengukuran status gizi. Asupan makan yang kurang akan mengakibatkan status gizi kurang. Sebaliknya, asupan makan yang lebih akan mengakibatkan status gizi lebih. Tujuan utama dari pengukuran konsumsi pangan adalah untuk mengetahui asupan gizi dan makanan serta mengetahui kebiasaan dan pola makan baik pada individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami berikan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dan penggunaan bahasa yang kurang dipahami juga mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.